program ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh direktorat baru di dalam Kementerian Pendidikan, yaitu Direktorat Pendidikan Keluarga. Nah, di Direktorat Pendidikan Keluarga itu di sekolah-sekolah mengadakan program yang namanya program kemitraan. Nah, di SMA 1 ini kita melaksanakan program kemitraan itu dimulai dari kemitraan dengan orang tua. Program kemitraan itu dibangun supaya proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama antara sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Salah satu pihak atau orang yang paling dekat dengan sekolah itu sendiri adalah orang tua. Makanya program kemitraan ini sudah terbentuk dari tahun lalu, itu sudah dibentuk namanya Paguyuban Orang Tua dalam program kemitraan ini. Nah, dari sekolah salah satunya adalah ada yang namanya kelas orang tua. Dua materi yang disampaikan dari pihak sekolah ke orang tua, yaitu program pengasuhan positif, bagaimana mengasuh anak-anak kita ini secara positif di rumah, itu bagian orang tua, dan mendidik anak di era digital ini. Nah, itu kemarin kita sudah buat programnya dan materinya kita sudah sampaikan ke orang tua, dan antusiasnya luar biasa dari orang tua. Yang berikutnya itu ada program lagi untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak inilah yang kita sebut dengan kelas inspirasi gitu. Nah, kelas inspirasi ini mungkin ada yang sudah melaksanakan yang namanya kelas inspirasi itu di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten itu ada. Itu sebenarnya beda karena kita ini di program kemitraan tadi, tetapi tujuannya sebenarnya nggak jauh beda. Tujuannya adalah kita memberi inspirasi ke anak-anak supaya dia kedepannya lebih termotivasi lagi untuk ke sekolah ini. Apa cita-citanya nanti bisa seperti apa dengan mendatangkan narasumber-narasumber di kelas inspirasi ini. Kelas inspirasi ini kita libatkan orang luar dengan berbagai macam profesi, karena program kemitraan ini kan tidak semata-mata hanya orang tua, tapi kemitraan ini sebenarnya luas. Jadi orang-orang yang memang peduli dengan pendidikan di lingkungan masyarakat, pihak-pihak terkait, baik itu instansi dan sebagainya, kedepannya tentu juga kita akan gandeng. Contohnya kita kemarin dengan pihak kepolisian, kita akan buat MOU, kemudian dengan pihak BNN, waktu itu dari provinsi sempat datang ke sekolah kami. Nah, kita juga buat MOU kerjasama. Nah, kemitraan itulah yang akan kita buat sehingga proses pendidikan ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Bagaimana kuliah kedokteran, bagaimana kuliah pertanian, bagaimana kuliah bahasa Inggris, supaya kita bisa tahu, punya gambaran. Yang pertama, bermimpilah. Bermimpi jadi siapa? Mau jadi apa? Nanti besarnya mau seperti apa? Bermimpi. Doakan mimpi kalian. Ya, doakan mimpi kalian. Harapan kita dari pihak sekolah tentunya dengan kegiatan kelas inspirasi ini, selain memotivasi anak-anak ke depannya dia bisa menentukan pilihan, karena ini kan dari berbagai narasumber nih yang kita hadirkan gitu, berbagai narasumber dari latar belakang profesi yang bermacam-macam. Anak-anak bisa mulai punya pilihan nih, saya nanti ke depannya kemana ya? Oh, saya kok jadi terinspirasi dengan profesi A, profesi B, ada tadi kita datangkan dokter, ada kita datangkan polhut dan sebagainya, bahkan dari pihak swasta juga. Harapannya anak-anak sudah mulai punya gambaran nih ke depannya, saya mau kemana ya gitu. Jadi dengan adanya kelas inspirasi ini, selain menambah motivasi untuk anak-anak di SMA 1 khususnya, anak-anak juga sudah mulai punya gambaran ke depannya itu mau menentukan pilihan profesi apa ya kira-kira ke depannya yang ingin mereka geluti, seperti itu. Saya bisa menjadi korban belia, tempat hewan-hewan di darat, tujuan pokoknya bukan itu merupakan salah satu proses terpenting di
Saya suka dengan program ini untuk kedepannya saya bisa tahu apa yang nanti saya pilih untuk masa depan saya. Secara pribadi saya suka dengan kegiatan ini karena memotivasi kita untuk kedepannya tidak takut untuk memilih jalan kita ke depan karena sudah ada kakak-kakak inspirasi yang memberikan kita inspirasi. Saya mengharapkan adanya program-program ini selanjutnya dan memberikan inspirasi-inspirasi yang lain supaya kita lebih leluasa lagi mempunyai inspirasi yang lebih luas. Maka nanti dia keluar bisa jadi profesional, jadi ahlinya. Beda dengan orang, kenapa sih? Sudah lama di sini, tapi tetap berprofesi. Jangan-jangan ketika Anda sekarang masuk ke harapan saya kelas inspirasi ini tidak berhenti di sini, khususnya di sekolah kami di SMA Negeri 1 Merauke ini. Karena saya melihat yang datang hari ini mungkin masih terbatas dari beberapa profesi saja. Harapan saya ke depannya lebih banyak lagi profesi-profesi yang kami hadirkan di sini. Karena sangat menginspirasi tuh pasti untuk anak-anak. Saya saja contohnya nih sebagai guru seni, sepertinya cuma berapa saja di Kabupaten Merauke ini sebagai guru seni. Di sekolah-sekolah bisa ditanyakan tuh hampir tidak ada guru seninya. Nah, profesi-profesi yang masih langka itu seandainya dihadirkan ke sini mungkin juga tidak menutup kemungkinan itu memberi inspirasi ke anak-anak. Kemudian profesi seperti videografer, fotografer, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita ingin menggali. Dari situ harapan saya profesi-profesi yang seperti ini dari luar daerah atau dari luar Papua bahkan bisa didatangkan ke sini seperti itu. Sehingga itu pasti sangat memberi inspirasi anak-anak. Sehingga profesi yang digeluti ke depannya itu lebih bervariasi gitu dengan kebutuhan-kebutuhan memang di dunia nyata, di lapangan-lapangan kerja itu sekarang memang sangat dibutuhkan profesi-profesi seperti itu.